Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kembali lagi di segmen Samar Story. Dan kisah kali ini kita akan menceritakan dari seorang mahasiswi ya. Namanya siapa? Santi. Jadi Santi ini adalah seorang mahasiswi yang ada di daerah bagian Jawa. Biasanya mahasiswi itu identik dengan kos-kosan. Karena basically Santi itu bukan asal di mana dia kuliah. Santi itu nggak tahu kalau sebenarnya kosan yang dia tempati itu adalah kosan yang angker. Ya jelas nggak tahu dong, karena Santi ini kan seorang mahasiswi yang pendatang dari luar kota. Ya yang tahu hanya warga sekitar. Tapi karena Santi adalah mahasiswi baru, masih baru ya. Santi nginep aja di kosan itu. Karena menurut Santi itu adalah kosan yang aman-aman saja, biasa saja kayak kosan pada umumnya kayak gitu. Santi juga nginep di kosan itu bersama temannya namanya Sri. Sri itu ada di kamar sebelahnya. Jadi Santi semakin percaya diri aja untuk nginep di kosan kayak gitu. Santi ini adalah mahasiswi di salah satu universitas swasta yang ada di Jawa. Namanya juga universitas swasta ya, biasanya kegiatan belajar mengajarnya itu bisa sampai malam hari. Dan waktu itu Santi ada jadwal kuliahnya sampai malam sekitar jam 8 gitu. Ya kondisi capek pulang ke kosan, sebenarnya Santi nggak menghiraukan apa aja yang ada di sekitar kosannya itu gitu. Akhirnya dia langsung nyampe kosan, masuk ke kamarnya. Karena dia capek banget, dia langsung tidur. Hal aneh pun mulai terasa ketika Santi sudah mulai mencoba untuk tidur ya di kamarnya. Setelah Sri temannya juga sudah masuk kamar, si Santi juga masuk kamar. Nah saat itu Santi memang nggak ngerasa apa-apa sih. Nah pas sudah nyampe di dalam kamarnya, Santi ngomong sendiri dalam hati, capek ya, aku tidur aja deh. Langsung Santi beres-beres kamarnya sebentar, habis itu langsung tidur nih. Nah pas tidur, antara setengah sadar nih ya, Santi menghadap ke barat. Gulingnya ada di sebelah timur. Saat itu posisi Santi sedang menghadap ke barat. Dan ketika Santi sudah mulai setengah terlelap, biasanya kalau orang sudah mau tidur itu kan kita nggak bisa jauh dari yang namanya guling dan bantal. Alhasil si Santi sambil meraba-raba tuh tangannya, karena gulingnya berada di sebelah timurnya. Tangannya kayak gini nih, mencari kayak gitu. Jadi mencari gulingnya. Betul, ya mencari guling, kayak posisi si Santi itu sebelah barat dan gulingnya sebelah timur, kayak ngedep ke belakang gitu kan ya, nggak lihat gitu ya. Ternyata yang dia raba itu teksturnya biasanya kan kalau guling itu lurus gitu ya kan, lurus. Tapi ini kok kayak ada bertingkat gitu. Jadi kayak firasatnya Santi tuh ini kayak bukan guling gitu. Dia langsung berpikir ini apa, tapi ini yang jelas ini bukan guling gitu. Ketika Santi sudah mulai meraba-raba di belakang punggungnya, ada seperti lipatan tangan kayak gini ya. Nah makin kaget tuh hatinya dan pikiran sudah mulai kacau. Yang awalnya si Santi itu sudah mulai mau nyenyak, Santi malah semakin ketakutan, gak bisa tidur. Dan seketika itu ada suara, tolong. Suasana mulai hening. Akhirnya Santi mencoba untuk membuka matanya, tapi posisi masih menghadap ke barat nih. Nggak berani lihat ke timur ya. Karena pikiran sudah mulai kacau. Awalnya sih dikira temannya Sri, tapi nggak mungkin dong karena pintu sudah dikunci kayak gitu. Dan beberapa detik kemudian, anehnya panggilan nama itu
semakin mendekat ke arah telinga si Santi dari belakang punggungnya. Santi. Siapa yang nggak takut coba ya? Dengan pikiran kacau, si Santi langsung deh memberanikan untuk membalikkan badannya dan wajahnya seketika, tapi hanya beberapa detik saja. Langsung Santi melihat sebentar dan tanpa berpikir panjang, Santi langsung kabur. Sudah jelas dong apa itu ya. Dan keesokan harinya, karena kejadian semalam cukup membuat Santi nggak bisa tidur, akhirnya Santi keluar dari kosan itu. Gimana? Kalau Sobat RTV pernah ngalamin nggak hal yang sama kayak Santi? Dan bisa dijadikan pembelajaran juga. Kalau kita mau mencari kos-kosan atau tempat tinggal yang baru untuk kita, alangkah baiknya kalau kita tuh tanya-tanya dulu di orang-orang sekitar bagaimana story bangunan itu. Karena di cerita Santi ini ternyata kosannya itu adalah bekas kuburan zaman dahulu. Makanya kosannya itu memang sepi ya. Tapi karena mereka butuh tempat tinggal darurat, mau tidak mau dia harus tinggal di kosan itu. Dan buat Sobat RTV yang ingin menginap, jangan lupa juga untuk selalu membacakan doa di tempat yang akan kita tempati kayak gitu. Ya, benar banget. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat berguna buat kita semua untuk selalu menjaga dan membaca doa ya di setiap tempat kayak gitu. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.